8 Rulebab 1841 Mahkamah Agung. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Mendengar pertanyaan ini, Tao Tao menunduk. Jelas dia terkejut dengan pertanyaan Fang Yu. Sejauh yang saya tahu, identitas Anda tidak sesederhana murid biasa Istana Surgawi. Fang Yu melanjutkan, posisimu di Istana Surgawi seharusnya lebih tinggi daripada posisi saudara Sein Childmu, bukan? Mata Tao Tao berkedip dan ekspresinya berubah, tapi dia tidak berbicara. Jika kamu memberitahuku identitas aslimu, aku mungkin bisa melepaskanmu. Fang Yu tersenyum, bagaimana jika identitasmu mengejutkanku? Aku lebih penakut dan penakut, kamu bisa mencobanya. Tao Tao menatap wajah Fang Yu yang tersenyum, dan amarah di dadanya semakin membara. Dia sangat marah, tidak ada yang bisa berbicara seperti ini di depannya. Namun, mengenai identitasnya, sebelum berangkat dari sana, paman saya telah berulang kali memerintahkan agar dia tidak mengungkapkannya kepada orang luar. Apa yang harus saya lakukan? Tao Tao mengertakkan giginya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan kebencian. Dia benar-benar ingin mencabik-cabik Fang Yu di depannya, dan membiarkan Fang Yu menderita siksaan bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan pengekangan di tubuhnya. Perasaan ini sangat menyedihkan. Kenapa tidak mau mengatakannya? Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya. Tao Tao mengertakkan gigi, hanya menatap Fang Yu, tapi tidak berbicara. Yah, kamu lebih bungkam daripada seniormu. Fang Yu tersenyum. Di antara kata-kata, bas, cahaya aneh melintas di mata Fang Yu. Tao Tao kaget, tubuhnya menjadi kaku, matanya kusam. Saat ini, dia melihat kakaknya Xiang Sheng, tepat di depannya. Xiang Sheng berlumuran darah, wajah tampannya penuh bekas luka, dan dia sekarat. Saudaraku, kakak, air mata Tao Tao tiba-tiba menetes, berjuang mati-matian untuk maju. Namun, dia masih tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa melihat Xiang Sheng yang berlumuran darah ditangkap oleh Fang Yu. Lepaskan dia, biarkan dia pergi. Suara Tao Tao pecah, dan suaranya menjadi tajam. Daging di wajahnya berkedut, urat biru di dahinya naik, dan aura di tubuhnya menjadi sangat keras, terus-menerus mengenai segel yang ditinggalkan Fang Yu padanya. Bang, 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 tubuh Tao Tao mengeluarkan suara teredam yang sangat berirama, seolah-olah suara detak jantung telah diperkuat. Dalam proses ini, dampaknya pada segel menjadi semakin kuat. Fang Yu, yang sedang mengamati Tao Tao di luar mantra sihir, sedikit mengernyit, matanya berbinar karena terkejut. Fang Yu melihat permukaan tubuh Tao Tao, memancarkan semburan energi biru. Nafas ini, baik dari persepsi maupun nafas itu sendiri, membuat Fang Yu merasa familiar. Kembali ke bumi, dia memasuki halaman suci sekali, dan orang-orang yang berkultivasi di dalamnya. Pada dasarnya, tubuhnya dipenuhi dengan aura biru. Apakah sama? Fang Yu tampak terkejut, berdiri, dan mendekati Tao Tao. Saat ini, dia bisa lebih jelas melihat aura hijau yang terpancar dari tubuh Tao Tao. Ini memang sangat mirip dengan nafas yang dikeluarkan oleh orang-orang di pengadilan suci. Hanya saja aura yang terpancar dari Tao Tao lebih rumit dan mengandung ciri yang lebih berbeda. Pengadilan suci. Fang Yu memandang Tao Tao, matanya semakin terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa setelah datang ke Datian Chensing, dia akan sepenuhnya terisolasi dari apa yang disebut tempat perlindungan. Tapi aku tidak menyangka, sekarang orang lain yang berhubungan dengan tempat suci jatuh ke tangannya. Ledakan. Sementara Fang Yu masih berpikir, Tao Tao semakin berjuang. Samar-samar, bahkan bisa mengancam segel di tubuhnya. Fang Yu mengangkat satu jari dan menunjuk ke Tao Tao. Bas, cahaya keemasan menyala. 6 segel di tubuh Tao Tao diperkuat kembali. Biarkan dia pergi. Tao Tao, yang sangat terjebak dalam ilusi, memiliki cahaya merah di pupilnya, dan seluruh wajahnya sepertinya tidak ada hubungannya dengan kata manis, ekspresinya sangat mengerikan. Kekuatan tubuhnya masih meningkat, nafasnya membumbung tinggi. Jika bukan karena teknik penyegelan Fang Yu yang cukup kuat, dia akan menembus belenggu dan menghancurkan semua yang dia lihat di depan matanya. Jangan sia-siakan usahamu, beritahu aku siapa dirimu, lalu, aku akan melepaskannya. Mata Fang Yu berkedip dan berkata dengan ringan, kalau tidak, aku akan membunuhnya di depanmu. Di antara kata-katanya,
Tao Tao dapat melihat bahwa Fang Yu telah menusukkan pisau tajam ke leher Xiang Seng. Dengan satu pukulan, Xiang Seng akan mati. Jangan bunuh dia, Tao Tao berteriak. Kalau begitu beritahu identitasmu, kata Fang Yu. Saat ini, Tao Tao tidak bisa lagi mengurus hal lain. Dia menatap Fang Yu dan berkata dengan suara serak, saya berasal dari paviliun Sage tertinggi, dan tuan saya adalah Sage Agung Tianwu. Apa yang Anda lakukan terhadap saya hari ini, jika saya mengajari Zun mengetahui bahwa dia pasti akan membunuh Anda? Paviliun Ziseng, Sage Agung Tianwu. Bagi Fang Yu, kedua nama ini sangat asing, dan belum pernah mendengarnya sejak mereka datang ke Datian Chensing. Namun, benarkah ada hubungannya dengan pengadilan suci? Tidak juga. Fang Yu mengerutkan kening, berpikir sendiri. Paviliun Maha Kudus, apakah ini sebuah sekte? Fang Yu bertanya lagi pada Tao Tao. Aku sudah bilang padamu, biarkan dia pergi. Tao Tao hanya peduli pada Xiang Seng milik Fang Yu, dan berteriak melengking. Oh, kata-kataku berarti, kata Fang Yu sambil melambaikan tangan kanannya. Bas, Xiang Seng di mata Tao Tao berubah menjadi kepulan asap gelombang www.novelringan.com gelombang menghilang. Wajah Tao Tao berubah drastis, tapi dalam sekejap dia melihat Fang Yu, yang masih duduk di kursi dengan senyuman santai, dan dia tahu, semua yang dia lihat tadi hanyalah ilusi. Kamu, wajah Tao Tao pucat, menatap Fang Yu, dia sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Adikmu masih dikurung di tempat lain. Kondisinya lebih baik dari sebelumnya, tapi tidak jauh lebih baik, kata Fang Yu. Fang Yu, kamu akan menyesalinya, aku berjanji, kamu pasti akan menyesali perbuatanmu hari ini. Kata Tao Tao dengan mata merah darah dan kebencian. Fang Yu tahu bahwa Tao Tao tidak dapat meminta informasi lebih lanjut. Jadi dia berdiri, menyisihkan kursinya, dan berkata, kamu mengingatkanku bahwa kamu harus pergi menemui kakakmu untuk mendapatkan sesuatu. Fang Yu, kamu ingat, aku akan membalas dendam, aku pasti akan membalasnya. Tao Tao berteriak ke punggung Fang Yu, kakak seniorku siang memenangkan apapun, aku akan membayarmu kembali 1000 kali. Jangan menggonggong, berisik, betapa buruknya istirahat tetangga. Fang Yu berbalik dan menamparkan Tao Tao. Tao Tao tercengang, bentak, segera, kekuatan besar menghantam pipinya, menghancurkan tulang pipinya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Tao Tao pingsan lagi. Fang Yu meninggalkan kediamannya dan pergi ke ruang rahasia yang terletak jauh di dalam istana. Ruang rahasia. Xiang Seng duduk di kursi, tidak dalam keadaan koma, tetapi matanya cekung dan tubuhnya memancarkan rasa tak bernyawa. Setelah budidayanya dihapuskan, ia kehilangan semua harapan. Bahkan jika seseorang bisa menyelamatkannya pada akhirnya, dia akan menjadi orang yang tidak berguna, dan tidak akan ada kemungkinan untuk mendaki jalan peri lagi. Dia, Xiang Seng, jatuh dari puncak ke bawah hanya dalam 1 hari. Fang Yu berjalan menuju tubuh Xiang Seng, dan Xiang Seng tidak menanggapi. Melihat ekspresi Xiang Seng, Fang Yu menghilangkan gagasan untuk mendapatkan informasi dari mulut Xiang Seng. Dia tahu bahwa Xiang Seng sekarang lebih baik mati. Oleh karena itu, Fang Yu tidak menunjukkan niat untuk berbicara dengan Xiang Seng, dan langsung mengangkat tangan kanan Xiang Seng. Cincin kebalikan Yuan masih dikenakan di jari tengah kanan Xiang Seng. Fang Yu langsung menurunkan cincin emas gelap itu. Saat ini, Xiang Seng mendapat sedikit reaksi. Dia menatap Fang Yu, dengan kebencian yang luar biasa muncul dari matanya yang cekung. Bunuh aku, teriak Xiang Seng, suara tegas dan tegas bergema di ruang rahasia. Namun, Fang Yu sepertinya belum mendengarnya, hanya mendekatkan cincin Ni Yuan ke matanya, mengamatinya berulang kali, lalu meletakkannya di jarinya. Namun, cincin kebalikan Yuan ini tidak lagi memancarkan sedikit pun kekuatan spasial, seperti perhiasan biasa. Apakah ini hanya terjadi sekali saja? Fang Yu bertanya sambil memandang Xiang Seng. Bunuh aku, Fang Yu, bunuh aku jika kamu punya benih. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Xiang Seng meraung lemah. Fang Yu masih mengabaikan Xiang Seng, melepas cincin Ni Yuan dan memasukkannya ke dalam sakunya. Bunuh aku, Xiang Seng masih berteriak. Tetaplah di sini dan tunggu sampai Tiangong mengirim seseorang untuk menebusmu. Fang Yu melirik Xiang Seng dan berbalik untuk meninggalkan ruang rahasia. Setelah berjalan beberapa langkah, Fang Yu teringat sesuatu lagi,
berbalik dan menatap tubuh Xiang Seng, dan bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu punya cara untuk menghubungi Tiangong atau majikanmu? Xiang Seng masih tidak berbicara. Fang Yu menghela nafas dan melangkah maju, meletakkan tangan kanannya di atas kepala Xiang Seng. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Langit menjadi gelap, lalu menjadi terang. Suatu hari kemudian, Fang Yu masih berada di istana, tetapi tidak ada seorang pun yang menunggu istana surgawi. Ada apa? Tiangong mengabaikan apa yang terjadi kali ini? Atau mereka belum menerima kabar apapun? Fang Yu datang ke ruang kerja Xiang Tianhe dan berkata dengan penuh pertanyaan, tidak mungkin. Xiang Tianhe mengerutkan alisnya, dan juga merasa bingung. Anak suci dan seorang murid perempuan menghilang, dan seorang tetua terbunuh, jadi Tiangong tetap acuh tak acuh. Tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya, ini tidak mungkin. Namun suatu hari berlalu, dan benar-benar tidak ada tanggapan dari Tiangong. Mengapa demikian? Ngomong-ngomong, apakah mayat di dalam sumur pasti dibunuh oleh orang bertopeng? Fang Yu bertanya lagi. Jika dia tidak dibunuh oleh kepala Fang, maka dia pasti dibunuh oleh pria bertopeng. Xiang Tianhe berkata dengan sungguh-sungguh, orang-orang di istana panik karena mayat ini. Mereka semua tahu bahwa mayat itu adalah yang tertua dari Tiangong. Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Ya, beritanya sudah tersebar, tapi saya sudah perintahkan agar berita itu diblokir, dan usahakan berita itu disimpan di dalam istana, agar tidak menimbulkan ketakutan lebih lanjut, kata Xiang Tianhe. Istana surgawi ini belum pernah mengirim siapapun ke sini, apakah Anda ingin menunggu saya mengambil inisiatif untuk menemukan pintunya? Fang Yu meletakkan dagunya di tangannya dan berkata pada dirinya sendiri. Ambil inisiatif untuk menemukan pintunya. Xiang Tianhe tercengang. Saya mendapat liontin giok dari pangeran, dan saya bisa langsung menghubungi tuannya, Ziyun Zhenren. Fang Yu tersenyum, dan ketika dia memutar tangan kanannya, sepotong batu giok putih muncul di tangannya. Tuan Ziyun, jangan lakukan itu, kepala Fang. Ekspresi Xiang Tianhe berubah drastis, dan dia berkata dengan takjub. Mengapa tidak? Fang Yu bertanya. Ziyun Zhenren adalah salah satu dari 4 semi-bijak di perbatasan selatan. Dikatakan bahwa dia sudah menjadi kekuatan super di surga kelima alam transendensi. Xiang Tianhe berkata, dan itu masih terdengar sejak lama. Sekarang Ziyun Zhenren, Xiu mungkin dekat dengan surga ke-6, atau bahkan surga ke-7. Jadi apa? Bukankah dia masih lepas dari dunia? Fang Yu berkata dengan sedikit menyipitkan mata. Ini sangat berbeda. Xiang Tianhe menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin untuk kepala Fang. Alam transendensi tidak terlalu kuat, tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa setiap surga di alam transendensi memiliki celah yang cukup besar. Tidak peduli berapa kali kita harus bernegosiasi dengan seseorang dari istana surgawi. Jika tidak, kedua sandera itu akan sia-sia. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, tunggu, Sekte Fang, menurutku, Tiangong akan segera pindah. Xiang Tianhe melirik Bai Yu di tangan Fang Yu dan berkata, oke, tunggu 1 hari lagi, besok tidak akan ada yang datang, saya akan menghubungi Zhenren Yun secara langsung, kata Fang Yu. Kepala Fang, saya ingin tahu, apa yang Anda inginkan dari Tiangong dengan menggunakan Tautao sebagai ancaman. Xiang Tianhe bertanya lagi, aku belum punya petunjuk apapun, tapi setelah kemarin, aku tahu apa yang kuinginkan. Fang Yu tersenyum. Apa? Xiang Tianhe bertanya. Kamu tidak tahu apa yang aku katakan? Aku akan berbicara denganmu nanti jika aku punya kesempatan, kata Fang Yu. Faktanya, yang diinginkan Fang Yu adalah informasi lebih lanjut tentang pengadilan suci. Dia ingin memasuki istana surgawi dan melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu yang berhubungan dengan pengadilan suci. Jika Anda benar-benar menemukan lebih banyak jejak keberadaan halaman suci, maka dapat dipastikan bahwa halaman suci memang ada di Datian Chensing. Kehendak tempat suci yang dia hadapi di bumi pada awalnya mungkin hanyalah salah satunya. Santuari adalah lawan di seberang pesawat. Tiangong, di dalam ruang konferensi. Sudah sehari, Fang Yu belum mendengar apapun. Tetua Agung, haruskah kita mengirim seseorang ke kota kekaisaran? Tetua Sekte Dalam ketiga bertanya dengan suara yang dalam. Sekte Dalam Penatua Agung tampak jelek dan tidak berbicara. Penatua Agung, waktu tidak menunggu siapapun, tahu-tahu ada di tangan Fang Yu selama 1 detik, dan kemungkinan bahaya akan meningkat 1 poin.
Kami tidak memiliki daya tawar untuk mengambil risiko. Petik 2. Ya, Tetua Agung, Fang Yu tidak mengambil inisiatif untuk menghubungi gelombang www.novelringan.com. Gelombang apakah itu berarti dia telah memasukkan Tautau? Tetua, kita harus mengambil inisiatif untuk memeriksa situasinya. Jika Tautau benar-benar mengalami kecelakaan, kami, sekelompok tetua yang duduk di gerbang dalam kota pada hari kerja, sangat agung, dan bertanggung jawab atas urusan besar dan kecil. Diam, Tetua Agung mengangkat kepalanya dan berkata dengan muram. 3 tetua, tetua keempat, dan tetua kelima, kalian bertiga pergi ke istana, cari Xiang Tianhe dan Fang Yu, dan lihat apa yang mereka inginkan. Tetua itu berkata dengan sungguh-sungguh, ingat, Anda harus memastikan keselamatan Tao. Tidak peduli apa yang diminta pihak lain, Anda harus menyetujuinya terlebih dahulu, menganggap keselamatan Tao sebagai yang paling penting, dan membawanya kembali. Tetua Agung, terlalu banyak permintaan, apakah kita semua harus menerimanya? Tetua ketiga bertanya dengan wajah hijau. Apakah kita punya pilihan lain? Si Penatua bertanya balik, tetapi kamu harus ingat untuk menguji apakah Fang Yu mengetahui pentingnya Tao. Jika dia tidak mengetahuinya, maka strategimu harus sesuai. Variasi, selama Tao dibawa kembali, kami dapat menerima permintaan apapun yang dibuat oleh Fang Yu. Bagaimana jika kami menerimanya, selama Tao kembali dengan selamat, semua persyaratan ini dapat dibatalkan? Ya, ketiga tetua itu menjawab serempak. Sore hari, di depan gerbang kota kekaisaran. 3 tetua gerbang dalam dari Tiangong, berpakaian seragam putih, berdiri di depan kota kekaisaran. Penjaga itu menghentikan mereka. Kami datang dari gerbang dalam Tiangong, dan datang ke istana secara khusus, ingin melihat Kaisar Abadi. Ketiga tetua itu berkata dengan hampa. Mendengar identitas pihak lain, warna kulit para penjaga berubah drastis, ekspresi mereka menjadi hormat, dan mereka segera melepaskannya. Ketiga tetua dari gerbang dalam Tiangong segera melepaskan aura mereka dan terbang menuju istana di kedalaman kota kekaisaran. Sepanjang jalan, banyak warga sipil dan biksu di kota kekaisaran memperhatikan 3 biksu berkulit putih terbang di langit. Yuki tidak diperbolehkan terbang di kota kekaisaran, tapi ketiganya terbang dengan tidak hati-hati, ditambah dengan pakaian seragam yang mencolok di tubuh mereka. Banyak orang berspekulasi bahwa mereka berasal dari gerbang peri tingkat pertama, Tiangong. Mengapa orang-orang dari Tiangong datang? Dan mereka bahkan terbang langsung, banyak orang mendongak dan bertanya dengan heran. Saya mendengar peristiwa besar terjadi di istana kemarin. Apa masalahnya? Apakah ini ada hubungannya dengan Tiangong? Tentu saja ada hubungannya. Bukankah pangeran membawa beberapa penggarap ke istana kemarin? Kudengar salah satu penggarap di dalam istana terbunuh, dan bahkan kepalanya hilang. Kematiannya sangat menyedihkan. Apa? Biksu di istana meninggal di istana. Bagaimana ini mungkin? Itu benar. Aku punya kerabat yang bekerja sebagai penjaga di istana timur. Kemarin, di dalam kota kekaisaran, berbagai macam komentar keluar. Ketiga tetua gerbang dalam dengan cepat mendekati istana. Di tangga di depan aula utama istana, berdiri 4 tentara berbaju besi emas sepertinya sedang menunggu 3 tetua pintu bagian dalam. Ketiga tetua itu mendekati tangga, saling memandang, dan berhenti. Ketiganya berasal dari istana surgawi. Seorang tentara bertanya, kami dari gerbang dalam istana surgawi, dan kami akan menemui Kaisar Abadi hari ini. Kata tetua ketiga dengan ekspresi muram. Yang mulia sudah lama menunggu, silakan ikuti kami ke aula. Jawab prajurit itu. Dengan cara ini, ketiga tetua pintu dalam mengikuti di belakang para prajurit dan memasuki aula utama bersama-sama. Ketiga tetua datang ke aula, dan ketika mereka melihat ke atas, ekspresi mereka berubah. Xiang Tianme tidak ada di aula, mereka hanya melihat Fang Yu, duduk di kursi naga di atas. Posisi ini memang cukup nyaman dan terasa superior. Fang Yu bergumam pada dirinya sendiri sambil memainkan 2 pegangan keran kursi. Kepala Fang, ketiga tetua Tiangong, telah dikirim. Keempat tentara itu membungkuk dan berbalik untuk pergi. Fang Yu menundukkan kepalanya saat ini dan melihat ketiga tetua yang berdiri di aula. Dilihat dari auranya, ketiga orang ini memiliki kemampuan kultivasi yang mirip. Namun, tidak mungkin untuk mengetahui secara langsung negara seperti apa itu. Fang Yu, tetua ketiga menatap Fang Yu, matanya bersinar dengan cahaya yang rumit.
Dua tetua lainnya juga terlihat buruk. Orang inilah yang membawa Sengzi dan Tao Tao pergi bersama, meninggalkan Tiangong mereka dalam situasi yang sangat pasif. Bagaimana sikapmu? Fang Yu mengangkat alisnya dan tiba-tiba berteriak, beri aku semua rasa hormat. Ledakan. Pada saat ini, kesadaran ilahi meledak, membuat mata ketiga tetua menjadi hitam dan tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Ketiga tetua itu tampak ketakutan, dan mata mereka berubah ketika mereka melihat ke arah Fang Yu. Di mana putranya? Tetua ketiga mengertakkan gigi, menenangkan diri dengan paksa, dan bertanya, Sengzi, apakah kamu berbicara tentang Xiang Seng? Fang Yu bertanya, ya, di mana dia? Ini adalah putra suci dari istana surgawi kita, kamu dengan paksa membawanya pergi, lanjut tetua ketiga. Dan masih banyak lagi. Pada saat ini, Fang Yu melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada tetua ketiga untuk tutup mulut. Tetua ketiga menyipitkan mata dan menatap Fang Yu. Saya masih memiliki murid perempuan bernama Tao Tao. Fang Yu berkata, kamu tidak akan melupakannya, kan? Mendengar ini, mata ketiga tetua sedikit berkedip. Saya tahu bahwa Tao Tao juga penting, tetapi dia hanyalah murid biasa. Kami lebih peduli dengan situasi putra suci. Jika Anda, kata tetua ketiga. Fang Yu menatap wajah tetua ketiga dengan senyuman di wajahnya, dan berkata, murid biasa. Itu saja, maka aku akan membunuhnya nanti. Mendengar kalimat ini, ekspresi ketiga tetua berubah dengan jelas. Oh, jangan berpura-pura, karena kalian semua di sini untuk bernegosiasi, jujurlah. Fang Yu berkata, identitas Tao Tao sangat terhormat, bukankah kamu ingin melihatnya terluka? Pada titik ini, ketiga tetua tidak lagi dengan sengaja menghindari Tao Tao. Fang Yu, jangan berpikir bahwa kamu cukup kuat untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Sudah kubilang, bahkan Tuan Penguasa saat itu harus mematuhi aturan yang ditetapkan antara langit dan bumi. Ketiga tetua itu memelototi Fang Yu dan berkata, akhir-akhir Tuan Zun hanyalah salah satu contoh. Justru karena pelanggaran hukumnya dia dikutuk oleh Tuhan dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Petik 2. Boom. Sebelum ketiga tetua selesai berbicara, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya dan meledakkan kekuatan sihir yang menakutkan. Kulit ketiga tetua berubah, dan segera mengangkat tangannya, melepaskan aura sebagai perlawanan. Boom! Seluruh aula berguncang, dan energi kemarahan yang hebat mengguncang ketiga tetua pintu bagian dalam mundur beberapa puluh meter dan jatuh ke tanah. Kepulan asap mengepul di aula. Brengsek! Tetua ketiga berdiri. Saya hanya memperingatkan Anda untuk bernegosiasi, jangan membicarakan hal lain, dan perbaiki sikap Anda. Fang Yu berkata dengan dingin, aku hanya membiarkanmu berlutut di tanah untuk belajar menggonggong, kamu harus melakukannya. Setelah mendengar ini, ketiga tetua terkejut dan wajah mereka berubah. Baiklah, sekarang kita bisa bicara normal. Fang Yu berdiri, melompat menuruni tangga, dan terbang di depan tiga tetua pintu dalam. Ketiga tetua itu melangkah mundur tanpa sadar, mata mereka penuh kewaspadaan. Kami di sini hari ini, tidak punya niat untuk berkonflik dengan Kepala Fang. Kami hanya ingin mengkonfirmasi situasi Tao Tao dan Sengzi. Kata tetua keempat dengan nada tenang dan postur rendah. Jika kamu ingin menebus Tao Tao, kamu harus membayar harganya, kata Fang Yu. Saya tidak tahu apa yang diinginkan Kepala Fang. Dengan alasan untuk memastikan keselamatan Tao Tao, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan. Kata tetua keempat dengan sungguh-sungguh. Izinkan saya berjalan-jalan di sekitar Paviliun Harta Karun Tibet dan Paviliun Sanjing di Tiangong Anda, lalu izinkan saya mengambil beberapa barang tanpa batasan. Tentu saja, saya dapat menjamin bahwa saya tidak akan membawa semuanya ke dalam. Fang Yu berkata, permintaan kedua, kamu tidak bisa. Sebelum Fang Yu selesai berbicara, ekspresi ketiga tetua di depan mereka berubah. Paviliun Harta Karun Tibet dan Paviliun Kitab Suci Tibet adalah tempat paling rahasia bagi sekte manapun. Jika Fang Yu ingin memasukinya, dia tetap membiarkannya mengambil isinya sesuka hati. Permintaan seperti itu sungguh berlebihan, dan langsung menyentuh kepentingan inti Tiangong. Tahukah Anda, barang-barang yang disimpan di paviliun Harta Karun dan Paviliun Kitab Suci Buddha, itu semua adalah latar belakang istana surgawi. Bagaimana orang luar bisa memasukinya dan mengambilnya sesuka hati. Pada saat ini, wajah ketiga tetua itu sangat jelek. Mereka bahkan tidak mendengar kata-kata Fang Yu setelahnya.
Namun segera mereka kembali sadar dan mengingat apa yang dikatakan sesepuh agung itu. Setuju dulu, selama kamu bisa mengambil kembali tahu-tahu, apa yang kamu janjikan akan dianggap sebagai kentut gelombang www.novelringan.com gelombang tidak peduli. Permintaan seperti itu berlebihan. Tetua ketiga menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini benar-benar berlebihan, tapi demi keselamatan tahu-tahu, menurutku kamu harus menerimanya. Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Tetua ketiga menarik napas dalam-dalam lagi, sepertinya telah membuat keputusan besar. Baiklah, kami akan memenuhi permintaanmu. Tapi tahu-tahu harus dikembalikan dengan selamat ke tangan kami sekarang. Kata tetua ketiga dengan sungguh-sungguh. Apa menurutmu aku seperti orang bodoh? Karena ini kesepakatan, tentu saja aku harus membayarnya dan mengirimkannya, kata Fang Yu. Apa maksudmu? Tetua ketiga mengerutkan kening dan bertanya. Aku akan pergi ke Tiangong dulu untuk mengambil sesuatu, lalu aku akan mengembalikan tahu-tahu kepadamu, kata Fang Yu. Sama sekali tidak, jika kamu tidak mengembalikan tahu-tahu, bukankah kita akan sia-sia? Ekspresi tetua ketiga berubah drastis dan berkata dengan marah. Ayo lakukan ini, aku akan membawa tahu-tahu dan pergi ke istanamu bersama. Saat aku mengambil barang-barang itu, aku akan meninggalkan tahu-tahu di tempat, lalu aku akan pergi, bagaimana dengan ini? Fang Yu berkata lagi. Ketiga tetua itu saling memandang dengan mata berbeda. Sepertinya ini adalah solusi terbaik. Tiangong adalah tempat mereka. Begitu sampai di Tiangong, semuanya terserah mereka. Kami dapat menerimanya, jawab tetua ketiga. Tetapi sekarang, Anda harus menunjukkan kepada kami situasi tahu-tahu. Tidak masalah. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan mengayun ke depan. Bas, tahu-tahu yang tersegel tiba-tiba muncul di depan ketiga tetua. Dia masih koma. Melihat tahu-tahu, mata ketiga tetua berubah. Baiklah, jangan buang waktu, ayo pergi sekarang. Fang Yu tersenyum. Melihat senyum di wajah Fang Yu, ketiga tetua itu saling memandang. Selama periode waktu ini, perbuatan Fang Yu menyebar ke seluruh wilayah sekitarnya. Dan di antara mereka, tidak ada yang bisa menghancurkan tiga sekte besar. Apa yang mengejutkan Istana Surgawi? Fang Yu menghancurkan sekte api ekstrim di pertemuan sekte. Sebagai gerbang abadi tingkat pertama, sekte api ekstrim berada di atas 10.000 sekte dan di bawah satu sekte di perbatasan selatan. Meskipun dibandingkan dengan Tiangong, sekte api ekstrim jauh sekali, namun bagaimanapun juga, ini juga merupakan gerbang peri tingkat pertama yang dinilai oleh Paviliun Wandao. Sekte seperti itu dikalahkan oleh Fang Yu sendirian. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan Fang Yu. Sekarang, permintaan Fang Yu adalah memasuki Paviliun Kitab Suci Tibet dan Paviliun Harta Karun di Tiangong dan mengambil barang apapun. Tindakan ini setara dengan menempatkan diri Anda di pedalaman musuh, yang sangat berisiko. Jika Fang Yu tidak sombong dan cuek, hal itu tidak akan pernah terpikir olehnya. Tapi dia tetap melakukannya, senyuman di wajahnya menunjukkan kepercayaan dirinya. Dari mana rasa percaya dirinya berasal? Ada apa? Ayo pergi. Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat ketiga tetua dengan ekspresi berbeda. Tetua keempat dan tetua kelima memandang tetua ketiga pada saat yang bersamaan. Tetua ketiga ragu-ragu dan berkata, untuk masalah sepenting ini, saya perlu melaporkan tetua sekte dalam. Saya harus meminta izinnya sebelum saya dapat membawa Anda kembali. Oh, kamu adalah istana yang besar, apakah kamu takut padaku sendirian? Fang Yu berkata sambil tersenyum, aku tidak akan membawa orang lain ke sana, jadi jangan terlalu gugup. Kalimat ini tidak lebih dari ejekan tanpa ampun kepada para tetua gerbang dalam yang duduk di posisi tinggi di Tiangong. Tetapi saat ini, mereka secara alami tidak berani mengatakan apapun, mereka hanya bisa menelan nafas ini. Beri aku 10 menit, aku akan keluar untuk menghubungi tetua agung. Kata tetua ketiga lagi, pergi, kata Fang Yu sambil melambaikan tangannya. Tetua ketiga menatap Fang Yu dalam-dalam, lalu berbalik dan meninggalkan aula. Di luar aula, ketiga tetua mengangkat liontin giok mengambang dengan tangan kanannya. Fang Yu akan datang ke istana surgawi kita bersama tahu-tahu sendirian. Suara tetua agung datang dari liontin giok. Ya, dia mengatakan bahwa setelah Paviliun Kitab Suci Tibet dan Paviliun Harta Karun Tibet kami mendapatkan barang yang mereka inginkan, mereka akan mengembalikan tahu-tahu kepada kami, kata tetua ketiga. Orang tua itu terdiam. Tetua agung,
Fang Yu sangat percaya diri, saya khawatir dia mungkin memiliki sesuatu yang lain, lanjut tetua ketiga. Apa yang kamu khawatirkan? Dia datang ke istana surgawi kita sendirian. Mungkinkah istana surgawi kita bahkan tidak bisa membantunya sendirian? Tetua agung itu bertanya dengan nada marah. Ekspresi tetua ketiga berubah dan berkata, aku hanya khawatir. Tidak perlu khawatir, biarkan saja dia datang. Itu tidak masuk akal. Tetua itu jelas kesal dengan permintaan Fang Yu, dan berkata dengan kegembiraan yang langka, jika Fang Yu benar-benar dapat meninggalkan istana surgawi kita tanpa masalah, maka istana surgawi kita tidak akan ada kebutuhan. Bahkan tuan penguasa saat itu tidak sombong seperti dia. Bawa dia segera. Petik 2 titik titik titik. Ya, tetua ketiga tahu bahwa tetua itu marah, jadi dia berhenti berbicara dan setuju. Titik titik titik. Bagaimana? Dia setuju. Fang Yu tersenyum ketika dia melihat ke arah tetua ketiga yang kembali ke aula. Baiklah, kami akan membawamu kembali ke istana surgawi sekarang. Tetua ketiga berkata dengan ekspresi jelek, ingat, kamu hanya bisa memasuki istana surgawi sendirian. Jangan khawatir, ini hanya satu orang, apakah kamu melihat orang lain di sampingku? Fang Yu membuka tangannya dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Ketiga tetua itu berbalik dan pergi. Tetua keempat dan tetua kelima memandang Fang Yu. Fang Yu tersenyum dan berjalan ke depan. Tetua keempat dan kelima mengikuti di belakangnya. Setelah berjalan beberapa langkah, Fang Yu tiba-tiba berhenti. Apa yang terjadi? Keempat tetua dan tetua kelima tampak sangat waspada dan segera bertanya. Apakah kamu melupakan seseorang? Fang Yu bertanya. Siapa? Tetua keempat dan kelima mengerutkan kening dan bertanya. Kamu putra suci istana surgawi, Xiang Sheng, kata Fang Yu. Xiang Sheng. Tetua ketiga menoleh, menatap Fang Yu, dan bertanya, di mana dia? Kamu benar-benar melupakannya. Tampaknya dibandingkan dengan Tao Tao, seorang putra suci bukanlah apa-apa, identitas Tao Tao sungguh mulia. Fang Yu tersenyum. Tetua ketiga mengabaikan sarkasme Fang Yu dan bertanya, di mana Xiang Sheng? Dikurung di tempat lain, tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa budidayanya telah saya hapus, apakah Anda masih ingin dia mengikutinya kembali? Fang Yu bertanya, perbaikannya dihapuskan. Wajah ketiga tetua semuanya berubah, tetapi mereka dengan cepat memulihkan ketenangan mereka. Bagi mereka, Tao Tao adalah orang yang paling kritis. Adapun penghapusan Xiang Sheng, masalah ini harus ditangani oleh Xiun Zhenren yang masih mundur. Hanya saja jika Xiang Sheng benar-benar dihapuskan, maka rencana sebelumnya akan gagal. Untuk mendapatkan harta karun, di tangan Xiang Tianhe, dia hanya bisa merobek kulitnya secara lurus dan menggunakan cara yang lebih langsung. Tapi hal-hal ini harus dibicarakan nanti. Saat ini, yang terpenting adalah keselamatan Tao Tao. Jika ada yang tidak beres dengan Tao Tao, tidak perlu membicarakan hal lain, dan Tiangong mereka akan hancur. Masalah putra suci akan diselesaikan nanti. Hari ini, kita akan menebus Tao Tao. Tetua ketiga berkata dengan tegas. Oh, Xiang Sheng benar-benar bidak catur gelombang www.novelringan.com gelombang begitu efeknya hilang, dia akan menyerah. Sungguh menyedihkan. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Tetua ketiga menarik napas dalam-dalam, dan menahan ketidakbahagiaan di hatinya, dan berkata, ayo pergi. Dengan cara ini, Fang Yu meninggalkan aula utama yang dikelilingi oleh tiga tetua gerbang dalam Tiangong dan terbang langsung menuju Tiangong. Tidak lama setelah Fang Yu pergi, Xiang Tianhe berjalan keluar dari sisi kiri aula utama, dan menoleh ke arah Xiang Sheng, yang sedang duduk di kursi dengan wajah seperti abu-abu. Dari awal sampai akhir, mereka hanya ingin memanfaatkanmu untuk merebut harta karun di tanganku. Xiang Tianhe berkata dengan ringan, seperti yang dikatakan kepala Fang, di mata mereka, kamu hanyalah bidak catur. Jin. Para prajurit istana surgawi mengambil harta keluarga Xiang dan bidak catur yang telah mereka susah payah ambil tanpa darah. Xiang Sheng tidak berbicara, tetapi menatap ke depan dengan tatapan kosong, matanya kosong. Xiang Tianhe melirik Xiang Sheng, menarik napas dalam-dalam, dan ada belas kasih di matanya. Dia tahu bahwa semua yang terjadi, tidak bisa dikatakan sebagai kesalahan Xiang Sheng, juga bukan salahnya. Satu-satunya kesalahan adalah keluarga Xiang mereka tidak cukup kuat. Ketika mereka menjadi sasaran kekuatan kuat lainnya, mereka hanya bisa dipaksa untuk mengendalikan nasib mereka oleh kekuatan kuat tersebut dan menjadi bidak catur.
Tidak sampai, ayah dan anak mereka tidak punya tempat tujuan, dan pemenangnya tidak bisa berhenti. Inilah kesedihan menjadi orang yang lemah. Bagaimanapun juga, dunia ini adalah dunia yang didominasi oleh yang kuat. Xiang Tianhe melihat keluar aula. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik lainnya, dia selalu merasa Fang Yu berbeda. Meskipun Fang Yu juga mengambil Wugu Tianxin darinya, dia tidak menyukainya. Karena Fang Yu tidak bisa membantunya sama sekali, sama seperti orang kuat lainnya, dia bisa memanfaatkannya. Kepala Fang, akankah dia mendominasi era seperti Tuan? Xiang Tianhe bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke langit yang jauh. Fang Yu mengikuti ketiga tetua dan dengan cepat terbang menuju bagian barat perbatasan selatan melalui tanda ajaib. Baginya, perjalanan ini sangat berarti. Selama dia bisa menyelinap ke Tiangong, terutama di Paviliun Changjing dan Paviliun Harta Karun, dia bisa mengetahui hubungan seperti apa yang ada antara Tiangong dan Pengadilan Suci. Tentu saja, mungkin tidak ada hubungan antara kedua pihak. Bagaimanapun, Tao Tao adalah orang yang tubuhnya memancarkan energi biru. Tao Tao sepertinya bukan murid Tiangong, melainkan dari tempat bernama Paviliun Ziseng. Tetapi jika Paviliun Ziseng lebih kuat dari Tiangong, mengapa Tao Tao pergi ke Tiangong? Apakah ini semacam pengalaman? Ada banyak keraguan, tapi kekhawatiran sebenarnya Fang Yu tetap hanya pada Pengadilan Suci. Setelah memasuki Tiangong, dia seharusnya bisa mendapatkan banyak informasi berguna. Selama penerbangan, tetua keempat dan tetua kelima selalu berada di belakang Fang Yu, menatap setiap gerakan Fang Yu dengan waspada. Dan ketiga tetua itu terbang ke depan. Ekspresi ketiga tetua itu sangat serius, dan mata mereka memancarkan niat membunuh yang samar-samar. Mereka tahu bahwa begitu Fang Yu memasuki istana, akan terjadi pertempuran besar. Seperti yang dikatakan sesepuh agung, Tiangong tidak bisa lagi mentolerir perilaku Fang Yu saat ini. Sebagai sekte pertama di perbatasan selatan, mereka harus menunjukkan sikap dan kekuatan mereka. Memanggil, mereka berempat dengan sigap bergerak maju di alam langit, mendekati posisi istana surgawi. Pada saat ini, di bidang seni bela diri di puncak ke-6 Tiangong. 30 biksu berjubah hitam berdiri di sini dengan ekspresi serius. Berbeda dengan murid dalam dan luar di Tiangong, pakaian para biksu ini bukanlah putih bersih yang selama ini digunakan Tiangong, melainkan hitam pekat. Ini, simbol elit. Tidak seperti kebanyakan sekte, hanya ada lebih dari 400 murid di sekte dalam Tiangong, dan pendapatan mereka tidak pernah meningkat. Ini adalah gagasan dari sekte dalam Penatua Agung. Ningke Wulan, hanya bergantung pada kekuatan. Apakah Anda bisa memasuki pintu bagian dalam? Satu-satunya kriteria adalah kekuatan. Jika kekuatannya tidak di atas kutub langit tahap kedua, seseorang tidak dapat memasuki pintu bagian dalam. Oleh karena itu, meskipun hanya ada sedikit murid sekte dalam di Tiangong, di seluruh perbatasan selatan, dan bahkan di perbatasan tetangga, kekuatan keseluruhan dianggap sebagai kelompok teratas. Lebih dari 400 biksu yang basis budidayanya berada di atas kutub langit tahap kedua. Kelompok kekuatan seperti itu sangatlah menakutkan. Dan 30 biksu berjubah hitam yang berdiri di lapangan seni bela diri saat ini adalah yang terbaik di antara 400 murid batin. Mereka yang memiliki basis budidaya terendah semuanya berada di tahap keempat kutub langit. 12 dari mereka telah menembus alam pencerahan. Ini adalah warisan terkuat Tiangong. Kecuali 3 tetua yang pergi untuk bernegosiasi dengan Fang Yu, 5 tetua lainnya dari gerbang dalam semuanya hadir. Tahu-tahu jatuh ke tangan Fang Yu, masalah ini tidak boleh disebarkan terlalu luas. Oleh karena itu, tetua sekte dalam hanya memanggil 30 murid elit. Tetua agung juga percaya bahwa kekuatan ini sudah cukup. 8 tetua mereka, ditambah 30 murid terkuat. Tiangong tidak pernah menunjukkan kekuatan sekuat ini. Tujuan mereka adalah merebut bulu bagian bawah dan merebut kembali Tao Tao dengan aman. Fang Yu akan segera datang, kamu harus bersiap. Tetua agung melirik ke arah sekelompok murid elit di depannya dan berkata, "Memahami," jawab para murid. "Elder, apakah kita ingin melakukannya secara langsung?" Murid kepala itu mengerutkan kening dan bertanya, tapi Tao Tao masih di tangan Fang Yu, lakukan secara langsung, bukan? Petik 2. Hal pertama yang harus kita pastikan adalah keselamatan Tao Tao. Oleh karena itu, tentu saja kita tidak bisa melakukannya secara langsung. Biarkan Fang Yu memasuki Paviliun Kitab Suci Tibet dan Paviliun Harta Karun Tibet terlebih dahulu,
dan tunggu sampai dia mengambil inisiatif untuk menyerahkan Tao Tao dan bersiap untuk meninggalkan Tiangong. Waktunya di tangan kita, kata Tetua Agung. Benarkah membiarkan Fang Yu memasuki paviliun kitab suci Tibet dan paviliun penyimpanan harta karun? Wajah banyak murid berubah. Jangan khawatir, kami telah menempatkan barang yang benar-benar berharga di tempat lain. Pada saat ini, tetua kedua di samping mencibir dan berkata, lagi pula, bahkan jika Fang Yu mengambil sesuatu, dia akan segera mengembalikannya kepada kita. Fa mengambil apapun dari istana surgawi kita, bahkan sebuah batu pun tidak. Tetua kedua, saya pikir Fang Yu berani datang sendiri, saya khawatir dia sudah siap. Tetua keenam ragu-ragu. Tetua Agung menoleh untuk melihat ke arah tetua keenam, dan berkata, saya tahu dia sangat percaya diri, tapi kita, tidak bisakah kita percaya diri? Kita adalah istana surgawi. Mendengar, nada bicara tetua agung itu meningkat, ekspresi tetua keenam berubah dan berkata, ya kami secara alami tidak takut, tapi kami harus lebih berhati-hati. Kamu tidak perlu terintimidasi oleh reputasi Fang Yu. Istana surgawi kita sudah lama berada di atas batas selatan. Mengapa kita harus takut pada seorang biksu yang baru saja mendapatkan ketenaran? Tetua kedua memandang murid elit di depannya dan berkata dengan keras, kamu jangan takut dengan reputasi misteriusnya, reinkarnasi dari Tuan yang berdaulat telah meninggalkan warisan untuknya, semuanya palsu. Petik 2. Dia adalah seorang biksu yang kuat, tidak lebih. Hari ini, jika kita menjatuhkannya, reputasi Fang Yu bisa berakhir, dan Tiangong, reputasi kita bisa terdengar di 4 alam. Ya, emosi banyak murid elit juga terangsang dan ditanggapi dengan penuh semangat. Memanggil. Keempat Fang Yu keluar dari alam langit, dan di depan mereka ada gerbang istana surgawi. Pemandangannya bagus, kata Fang Yu. Keempatnya turun dari langit dan mendarat di tanah di depan gerbang. Inilah puncak gunung gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang melihat ke belakang, Anda hanya dapat melihat awan dan kabut yang sangat luas, yang melaluinya samar-samar Anda dapat melihat gunung dan sungai di bawahnya. Silahkan masuk. Tetua ketiga terus memimpin, tetua keempat dan kelima masih mengikuti Fang Yu. Keempatnya terus bergerak maju, tapi bukannya berjalan, mereka malah melangkah ke titik teleportasi tak lama setelah memasuki gerbang. Bas, begitu lingkaran teleportasi menyala, keempat Fang Yu menghilang dari gerbang. Penglihatan di depannya tiba-tiba berubah. Di depan Fang Yu, hanya terlihat loteng kuno, dengan total 5 lantai dan luas kecil, hanya sekitar 7 atau 800 meter persegi. Ini adalah paviliun kitab suci Buddha di Tiangong kami, Anda memasukinya, kami akan memberi Anda waktu 1 jam. Ketiga tetua itu berkata dengan hampa. Melalui transmisi lingkaran sihir, dia datang langsung ke gerbang paviliun kitab suci Tibet. Fang Yu sedikit menyipitkan mata, matanya sedikit bergerak. Jelas sekali, orang-orang seperti Tiangong tidak ingin Fang Yu mengetahui lebih banyak tentang Tiangong. Sekalipun Anda melihat sekeliling, Anda tidak dapat melihat bangunan Tiangong atau para muridnya. Kamu cukup berhati-hati. Saat kamu masuk, kamu langsung datang ke paviliun kitab suci Tibet, dan kamu bahkan tidak melihat orang lain. Fang Yu tersenyum. Jangan bicara omong kosong, pergilah ke paviliun kitab suci Tibet. Tetua ketiga mengerutkan kening. Bagaimana sikapmu? Fang Yu menoleh, nadanya berubah dingin, dan berkata, apakah menurutmu kamu akan menjadi keras ketika datang ke Tiangong? Ekspresi ketiga tetua berubah. Tao-tao masih di tanganku, aku bisa membunuhnya kapan saja. Fang Yu berkata dengan hampa, saya akan memutuskan segalanya tentang transaksi ini, kalau tidak saya bisa kembali kapan saja. Kamu, menghadapi ancaman seperti itu, ketiga tetua terlihat sangat jelek dan sangat marah. Semua beri aku rasa hormat. Aku memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya, kata Fang Yu sambil mengamati ketiga tetua. Kulit ketiga tetua berubah, mengertakkan gigi, dan hanya bisa menundukkan kepala. Saya memasuki paviliun kitab suci Tibet dan tinggal selama yang saya mau. Jangan terburu-buru, saya tidak punya kesabaran. Saat Anda mendesak saya mungkin tidak bahagia. Saat saya tidak bahagia, Tao-tao akan. Fang Yu menyipitkan mata fokus, memperingatkan. Kami tidak akan membuatmu terburu-buru. Tetua ketiga mengepalkan tangannya dan berkata, sikap, yang kuinginkan adalah sikap. Sekarang, semua senyuman tertuju padaku. Fang Yu mengerutkan kening. Ketiga tetua itu terkejut, mereka hanya bisa mengertakkan gigi,
hanya bisa mengeluarkan senyuman yang lebih jelek dari menangis, dan wajah lama mereka berkerut menjadi bunga krisan. Oke, saya masuk sekarang, kalian mengatakan sesuatu bersama-sama, silakan undang Kepala Fang untuk memasuki paviliun kitab suci Buddha, dan minta Kepala Fang untuk mendapatkan buku rahasia yang Anda inginkan sesuka hati. Fang Yu berkata lagi. Mendengar ini, ketiga tetua itu bernapas dengan cepat dan gigi mereka terkatup. Jangan bilang padaku, aku tidak senang jika tidak memberitahumu. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, Gong, tolong, Kepala Fang memasuki paviliun kitab suci Buddha, silakan ambil sesuka hati. Tetua ketiga memimpin dan berkata, nadanya penuh dengan kesedihan dan kemarahan yang ekstrim, memeras kalimat ini darinya gigi. Fang Yu mengangguk puas, lalu berbalik dan berjalan ke paviliun kitab suci Buddha. Melihat punggung Fang Yu, ketiga tetua itu penuh darah, wajah mereka memerah. Terlalu sombong, Fang Yu ini benar-benar menantang. Ketika dia datang ke Tiangong, dia berani menjadi begitu sombong, itu hanya akan membuatnya mati lebih buruk lagi nanti. Fang Yu sama sekali tidak peduli dengan suasana hati para tetua itu. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Tiangong akan mengizinkannya masuk dan tentu saja tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Pertarungan dengan Tiangong tidak bisa dihindari. Namun sebelum itu, masih ada peluang untuk mengumpulkan beberapa informasi. Paviliun kitab suci Buddha di Tiangong tidaklah besar. Setelah Fang Yu memasuki lantai pertama, dia mulai mengamati berbagai buku rahasia di rak buku. Cheat ini termasuk teknik mental, teknik tinju, teknik pedang, dan lingkaran sihir terkait. Ada banyak jenisnya, namun terlihat dari rak buku yang berserakan, banyak di antaranya yang telah disingkirkan untuk sementara. Aku benar-benar mempersiapkannya terlebih dahulu dan mengambil semua cheat yang sangat berharga. Fang Yu berkata dalam hatinya. Karena itu, Fang Yu tentu saja tidak diterima. Bagaimanapun, Tiangong telah mengambil cheat yang berharga. Dengan cara ini, Fang Yu berjalan sepanjang jalan, kemanapun dia pergi, semua cheat dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan Fang Yu. Lantai 1, lantai 2. Fang Yu pergi jauh-jauh, tidak ada buku rahasia yang tersisa kemanapun dia pergi. Pada saat ini, di puncak ke-6, wajah 8 tetua pintu dalam sangat jelek. Di depan mereka, ada tirai tipis. Gambar di tirai tipis persis seperti yang dilakukan Fang Yu di paviliun Changjing. Singkirkan semua cheat-nya. Sumpit ini benar-benar melanggar hukum. Meskipun beberapa cheat utama telah diambil oleh mereka sebelumnya, banyak cheat yang tersisa di paviliun kitab suci Tibet juga sama berharganya. Jika Fang Yu mengambil semuanya, itu akan menjadi kerugian besar bagi istana surgawi mereka. Dia melakukan ini untuk membuka jalan bagi kematiannya yang tragis. Tetua kedua menatap Fang Yu di tirai tipis, sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan senyuman yang sangat dingin. Ambillah, ambillah, semakin banyak kamu mengambil, kamu semakin buruk kematiannya. Saat ini, Fang Yu di paviliun kitab suci Tibet telah mencapai lantai 3. Masih sama, dia melirik sekilas nama-nama cheat tersebut, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Selain cheat-nya sendiri, tidak ada keuntungan lain. Setidaknya, dia tidak menemukan satupun dari cheat ini ada hubungannya dengan pengadilan suci. Baiklah, Fang Yu mengambil semua buku rahasia di lantai 3, lalu mengeluarkan sebuah buku kosong dari sakunya dan menulis 4 karakter di atasnya. Kekuatan tak tertandingi, lalu dia melemparkan buku itu ke rak buku yang kosong. Berbicara itu penting, jika Anda mengatakan saya meninggalkan satu salinan untuk Anda, saya akan meninggalkan satu untuk Anda. Fang Yu mengangkat kepalanya, dan berkata ke langit-langit, dan pada saat ini, dalam gambar yang dapat dilihat oleh 8 tetua sekte dalam, kata-kata Fang Yu baru saja diucapkan kepada mereka. Ledakan, kulit ketiga tetua itu berwarna biru, dan nafas keluar dari tubuhnya. Tidak masuk akal, tidak masuk akal, orang ini terlalu sombong. Tetua ketiga meraung. Tenang, tetua itu berkata dengan ringan, dia tidak bisa mengeluarkan barang-barang ini. Sekarang, bawa dia ke peti harta karun. Tetua, apakah kamu masih ingin membawanya ke peti harta karun? Tetua ketiga bertanya dengan ekspresi berubah. Tahu-tahu masih di tangannya, kita hanya bisa melakukan ini, kata orang yang lebih tua. Ketiga tetua itu tampak stagnan, menarik napas dalam-dalam, dan menekan amarah di dalam hatinya. Kamu tidak harus mengikuti apa yang dia katakan, lakukan saja secara langsung.
Pada saat ini, sebuah suara jatuh dari langit dan memasuki telinga setiap tetua yang hadir. Ini, kamu menyembunyikan ini, aku bisa mengerti. Sekarang, aku sudah tahu. Kepala istana berkata dengan tenang, tetapi strategimu untuk menangani masalah ini bermasalah. Setelah Fang Yu datang ke istana surgawi, kamu bisa melakukannya. Tuan istana, Tao Tao masih di tangan Fang Yu. Melakukannya sekarang akan membahayakan Tao Tao. Sesepuh itu mengerutkan kening dan bertanya. Tao Tao jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Dia sangat sulit mati. Membaca www.ukansu.com, suara Raja Istana masih tenang. Lagi pula, strategimu tidak bisa berhasil. Fang Yu akan mengambil semuanya. Taruh Tao Tao kembali, tidak perlu berfantasi tentang musuh. Fang Yu datang ke Tiangong dalam perjalanan ini. Niat awalnya adalah berperang dengan Tiangong. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, hati 8 tetua pintu dalam bergerak-gerak. Saya masih menyempurnakan buah suci Skyrim yang diberikan kepada saya oleh guru paviliun orang suci tertinggi. Ini sudah berakhir. Kepala istana melanjutkan, kamu bisa melakukannya. Jika ada kecelakaan, saya bisa mengatakan yang sebenarnya. Ya, mendengar kalimat ini, 8 tetua pintu dalam langsung merasa percaya diri. Ada raja istana di istana surgawi mereka, dan ada orang sungguhan. Ziyun adalah kartu truf yang sebenarnya. Keduanya bisa menembak sesuka hati, jadi Fang Yu bukanlah lawan yang sulit. Karena tuan istana sudah mati, maka kita tembak saja. Tidak perlu mentolerir bajingan Fang Yu ini. Tetua kedua meraung, kita segera pergi ke paviliun kitab suci Tibet, dan kita harus memenggal kepala Fang Yu, seorang pria sombong. Ketiga tetua itu bereaksi keras dan meraung keras. Dia sudah muak, karena tuan istana telah berbicara, dia tidak keberatan dan bisa melampiaskan amarah di dadanya. Semuanya patuh. Pada saat ini, tetua agung akhirnya berbicara. 7 tetua sekte dalam, dan 30 murid elit yang telah berkumpul, menatap lurus ke arah tetua agung. Segera pergi ke paviliun kitab suci Buddha Hou Feng, ambil bulu bagian bawah, dan selamatkan murid kekaisaranku Tao Tao. Kata orang yang lebih tua. Ya, semua orang merespons dengan guntur. Wow, segera, 38 biksu terbang ke langit bersama-sama dan bergegas menuju posisi puncak belakang. Setelah mengambil semua buku rahasia di lantai 3 paviliun kitab suci Tibet, Fang Yu turun dan berjalan keluar dari paviliun kitab suci Tibet. Dia melihat sekeliling dan hanya bisa menentukan di mana dia berada saat ini, yang seharusnya berada di bagian terdalam Tiangong, mirip dengan lokasi gunung belakang. Tiangong melakukan pekerjaannya dengan baik, tetapi tidak ingin memberi Fang Yu kesempatan untuk belajar lebih banyak. Namun, hal ini tidak menghentikan Fang Yu. Fang Yu melepaskan kesadaran ilahi dan ingin menutupi seluruh istana surgawi. Namun, ketika dia baru saja melakukan ini, dia sudah merasakan lusinan aura kuat mendekatinya. Oh, tidak bisakah secepat ini? Fang Yu mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat langit di sebelah kirinya. Nafasnya semakin dekat dan kuat. Fang Yu bisa merasakan niat membunuh yang menentukan dalam nafas ini. Tampaknya Tiangong benar-benar tidak dapat menahannya, dan memutuskan untuk melakukannya. Mereka tidak takut terjadi sesuatu pada Tao Tao di tanganku. Apakah status Tao Tao ini tidak setinggi yang kuharapkan? Fang Yu sedikit mengernyit, berpikir. Ini kurang tepat. Tao Tao berasal dari apa yang disebut Paviliun Ziseng, dan belajar dari Sage Agung Tianwu. Mendengar namanya saja sudah lebih mendominasi daripada Tiangong. Di Datian Chensing, orang suci umumnya digunakan untuk menggambarkan biksu di atas negeri dongeng. Dengan kata lain, Tuan Tao Tao adalah orang kuat di atas negeri dongeng. Dari sudut pandang ini, statusnya tidak boleh rendah. Namun saat ini, Tao Tao masih di tangan Fang Yu, namun Tiangong telah memutuskan untuk mengambil tindakan. Mengapa demikian? Fang Yu masih menatap ke langit, matanya bingung. Desir-desir. Tak lama kemudian, puluhan sosok muncul di bidang penglihatannya. Itu adalah 30 murid elit dan 8 tetua dari gerbang dalam istana surgawi. Kecuali Tuan Istana mundur dan Ziyun Zhenren, kekuatan terkuat Tiangong ada di sini. Kelompok orang ini dengan cepat mencapai langit di atas paviliun kitab suci Tibet. Tetua hebat dengan janggut putih dan rambut berada di depan tim. Dia menatap Fang Yu dengan mata merendahkan, matanya penuh keagungan dan kekerasan. Bagaimana kabar kalian? Fang Yu berdiri di tempatnya, mengangkat tangannya dan melambai, dan berkata,
saya telah menyelesaikan apa yang saya inginkan di Paviliun Kitab Suci Tibet. Sekarang saya dapat mengirim saya ke Paviliun Harta Karun Tibet. Kamu masih ingin pergi ke Paviliun Harta Karun? Tetua kedua di sebelah tetua, dengan kumis, janggutnya bergetar dan matanya penuh amarah. Ada apa? Bukankah itu ide yang bagus? Fang Yu bertanya sambil mengangkat bahu. Wow, tetua kedua dan tetua ketiga jatuh dari langit, mendarat kurang dari 20 meter dari Fang Yu. Fang Yu, apakah kamu benar-benar bodoh atau palsu? Apakah kamu tidak melihat situasi saat ini dengan jelas? Mulut tetua kedua melengkung dengan senyuman haus darah, dan berkata, istana surgawi kami, bahkan sebuah batu pun tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Oh, kalian ingin kembali. Fang Yu mengangkat alisnya, menatap ke arah tetua ketiga, dan berkata, jadi, kamu tidak peduli dengan hidup dan mati tahu-tahu. Mendengar ini, ekspresi para tetua di depan mereka sedikit berubah. Keamanan pribadi tahu-tahu adalah yang paling penting bagi istana surgawi. Hanya saja penguasa istana baru saja mengirim pesan khusus, mengatakan bahwa tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan tahu-tahu. Meskipun mereka tidak mengetahui alasannya, mereka mempercayai perkataan Raja Istana. Tahu-tahu tidak akan mengalami kecelakaan. Tetua ketiga menyipitkan mata dan berkata dengan murung, dan kamu, bahkan tidak ingin meninggalkan istana hidup-hidup. Fang Yu mengamati perubahan ekspresi para tetua ini, masih bertanya-tanya di dalam hatinya. Mengapa sikap orang-orang ini banyak berubah? Mereka sepertinya sangat peduli dengan hidup dan mati tahu-tahu. Hal ini jelas tidak benar. Fang Yu berpikir sejenak sambil mengangkat tangan kanannya. Bas, tahu-tahu, yang dikunci di ruang penyimpanan olehnya, muncul di depan semua orang. Kamu benar-benar tidak peduli dengan hidup atau matinya. Fang Yu mencubit leher tahu-tahu dengan tangan kirinya dan bertanya. Saat ini, wajah semua tetua berubah. Ambillah sekarang. Tetua Agung di langit memberikan wajah dingin dan memerintahkan dengan keras. Ledakan. Pada saat ini, nafas 30 murid elit di belakangnya meledak. Dan tetua kedua dan ketiga di depan Fang Yu juga meledak ketakutan. 30 kultivator yang basis budidayanya berada di atas puncak alam surgawi, ditambah tetua kedua dari surga ketiga dan tetua ketiga dari surga kedua. Kekuatan ini saja sudah cukup untuk menumbangkan seluruh perbatasan selatan. Latar belakang yang sangat kuat. Nasen menunjuk. Tetua kedua mengangkat jari telunjuk kirinya ke arah Fang Yu. Bas, petir-petir meledak dari bagian atas jari telunjuknya, dan energi sihir yang dahsyat melonjak di depan ujung jari. Ledakan. Dalam sekejap, energi sihir dengan cahaya biru menyilaukan meledak ke arah Fang Yu. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan meraih tahu-tahu di depannya sebagai tameng. Melihat pemandangan ini, ekspresi tetua kedua berubah, dan tangan kirinya segera digerakkan ke belakang. Boom! Dao itu bisa meledak di udara, menciptakan kekuatan yang sangat menakutkan. Boom! Tanah bergetar hebat, meledakkan awan debu. Gangguan terhadap mantra yang diucapkan oleh diri sendiri akan menyebabkan reaksi balik yang besar bagi penggunanya. Tetua kedua mendengus dan mundur beberapa langkah, dan aura di tubuhnya menjadi tidak teratur. Fang Yu berdiri diam, tanpa mengerutkan kening. Dia membawa tahu-tahu pergi ke hadapannya, memandang ke arah tetua kedua yang pucat sambil tersenyum, dan berkata, sepertinya kamu masih peduli dengan hidup dan matinya. Tercela, menggunakan murid perempuan yang lemah sebagai tameng di tanganmu, bagaimana kamu bisa mewarisi Yu Huamen? Kamu telah kehilangan wajah Tyrant Sovereign. Ketiga tetua di samping sangat marah. Gelombang www.novelringan.com gelombang berteriak. Fang Yu tidak setuju, dengan senyum tipis di wajahnya. Baginya, ini adalah ujian. Dia ingin melihat apakah orang-orang di Tiangong benar-benar tidak peduli dengan hidup atau mati tahu-tahu. Namun dilihat dari performanya barusan, tidak demikian. Kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Raja Istana tadi. Pada saat ini, terdengar suara seperti guntur. Para biksu Tiangong yang hadir kecuali Fang Yu terkejut. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap sesepuh agung di langit. Pada saat ini, tetua agung tampak jelek, matanya penuh amarah, menatap tetua kedua dan ketiga di tanah. Tapi, tetua kedua ingin berbicara, lakukan apa yang dikatakan kepala istana, dan kalahkan Fang Yu secepat mungkin. Adapun tahu-tahu, dia akan baik-baik saja. Kata sesepuh itu, nadanya naik lagi, dan berteriak, semuanya dengarkan. Pesan, lakukan sekarang, tidak perlu khawatir tentang apapun, jatuhkan pencuri ini.
Begitu kata-kata ini keluar, para biksu Tiangong yang hadir tidak berani mengabaikannya. Ledakan, nafas kembali pecah. Kali ini, nafas dari 5 tetua pintu dalam di samping tetua agung juga dilepaskan. Semuanya ada di tempat yang sama. 8 tetua dari pintu bagian dalam istana surgawi semuanya berada di atas alam pelarian. Inilah kengerian Tiangong. Dibandingkan dengan Sekte Api Ekstrim, yang juga merupakan gerbang abadi tingkat pertama, Tiangong memang jauh lebih kuat. Ekspresi keterkejutan melintas di mata Fang Yu. Ledakan. Fang Yu masih memikirkannya, dan energi sihir yang membakar meledak di depannya pada detik berikutnya. Benar-benar mengabaikan hidup dan mati tahu-tahu. Fang Yu mengangkat alisnya dan melemparkan tahu-tahu ke depan ledakan. Dao itu bisa meledak di tubuh tahu-tahu, meletus dengan suara yang sangat besar. Tahu-tahu terlempar beberapa puluh meter dalam sekejap, dan jatuh ke tanah yang meledak, mengetahui hidup atau mati. Namun, saat ini, karena perkataan dari sesepuh agung, semua orang yang hadir tidak peduli dengan situasi tahu-tahu. Di mata mereka, hanya Fang Yu. Yah, sepertinya tahu-tahu juga sudah menyerah, jadi ayolah. Fang Yu menoleh, menatap tetua kedua dan ketiga di depannya, dengan senyuman di bibirnya. Mulailah denganmu, Nasen menunjuk. Pada saat ini, tetua kedua meraung lagi, memegang pergelangan tangan kirinya dengan tangan kanannya, dan jari telunjuk tangan kirinya menghadap Fang Yu. Boom! Energi sihir yang ganas berkumpul di depan ujung jarinya lagi. Boom! Detik berikutnya, energi sihir melonjak, meledak ke arah Fang Yu. Memanggil, mata Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan, tubuhnya berubah menjadi cahaya dan menghilang di udara. Ledakan, roh primordial tetua kedua dan satu jari meledak di paviliun kitab suci Tibet di belakang Fang Yu. Ledakan, seluruh paviliun kitab suci Buddha hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan tanah dengan radius lebih dari 1000 meter pecah menjadi satu. Inilah kekuatan yang kuat dari dunia. Namun, pukulan ini tidak mengenai Zhong Yu. Faktanya, nafas Fang Yu telah menghilang di dunia ini. Bagaimana kabarnya? Tetua kedua dan tetua ketiga di tanah, 5 tetua pintu dalam di udara, dan 30 murid elit semuanya melepaskan kesadaran ilahi mereka, mencari jejak Fang Yu tanpa jalan buntu. Saya di sini. Saat semua orang sedang mencari, suara Fang Yu tiba-tiba terdengar dari telinga kiri tetua kedua, dekat. Ekspresi tetua kedua berubah, dan dia berbalik dan menamparkan posisi Fang Yu. Telapak tangan Dewa Buddha Yin. Telapak tangan kanan tetua kedua langsung berubah menjadi warna emas dan perunggu, memadatkan hukum kekuatan yang kuat. Lokasi telapak tangan ini persis di dada Fang Yu. Responnya cukup cepat. Menghadapi telapak tangan emas yang menggelegar, mata Fang Yu sedikit berkedip, dan pada saat yang sama dia menembak telapak tangan kirinya. Bas! Cahaya keemasan samar muncul di telapak tangan kiri, mengembunkan sedikit energi nyata. Benar booming, ledakan. Detik berikutnya, kedua telapak tangan saling bersentuhan. Tapi saya tidak berpikir bahwa telapak tangan Fang Yu pada pasangan itu sama menakutkannya. Ledakan, telapak tangan kanan Erzang yang menua, dan seluruh lengan kanannya, hancur dan meledak dalam sekejap mata. Hukum kekuatannya dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan telapak tangan Fang Yu. Apa? Mata tetua kedua terbuka lebar, rasa sakit yang hebat membuatnya menjerit, dan keterkejutan serta ketakutan di hatinya hampir menghancurkannya. Dia melirik ke lengan kanannya, darah berceceran. Ah! 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 Tetua kedua berteriak tak percaya, tapi selain itu, tidak ada yang bisa dikatakan. Dia mencengkeram lengan kanannya dan melangkah mundur lagi dan lagi. Maaf, tidak ada ruang dan waktu bagimu untuk bermain. Fang Yu berkata dengan ringan, kaki kanannya tiba-tiba memprovokasi dan menendang langsung ke arah dada tetua kedua. Ledakan, terdengar suara teredam, disertai suara remuk tulang. Dada tetua kedua tampak tenggelam menjadi potongan besar, dan seluruh orang itu jatuh seperti boneka, menghantam tanah yang jaraknya ratusan meter. Boom! Asap memercik. Nafas milik tetua kedua tiba-tiba meredup. Dan semua ini hanya terjadi hanya dalam 10 detik. Melihat pemandangan ini, semua biksu Tiangong yang hadir tiba-tiba gemetar. Ini adalah tetua kedua dari pintu dalam. Kecuali tetua agung, pintu dalam memiliki basis budidaya tertinggi. Dia memiliki kemampuan untuk mengubah gunung dan lautan, tetapi di depan Fang Yu, dia bahkan tidak bisa memegang telapak tangan atau kaki. Fang Yu seperti itu benar-benar bisa mengalahkan mereka. Pada saat ini, ekspresi ke-30 murid elit berubah, dan jantung mereka berdetak sangat cepat.
Jangan linglung, giliranmu. Fang Yu menoleh untuk melihat ketiga tetua. Ketiga tetua terkejut saat mereka bertemu dengan mata Fang Yu. Dengan keringat di dahinya, dia meraung, dan telapak tangannya keluar. Dua surga yang tidak bisa dihancurkan. Telapak tangan ketiga tetua segera mengeluarkan dua warna cahaya berbeda, satu hitam dan satu putih. Kedua sinar cahaya itu terjalin di udara di depan telapak tangan, dan mengembun kembali. Pada saat ini, ledakan hukum luar angkasa yang kuat terpancar. Benar saja, kultivator yang telah tiba di alam transendensi memiliki hukum dalam mantranya. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, sosoknya berkedip. Memanggil. Dalam sekejap mata, Fang Yu muncul di belakang ketiga tetua. Ketiga tetua itu tidak menoleh ke belakang, telapak tangan mereka tertutup rapat. Ledakan. Kedua resimen dapat digabungkan bersama, dan paksaan terhadap posisi Fang Yu segera meningkat ribuan kali lipat. Seolah-olah tiba-tiba ada ratusan kilometer gunung yang menekan tubuh Anda. Kekuatan seperti itu cukup untuk menghancurkan makhluk apapun menjadi segumpal daging. Kakak, namun, permukaan tubuh Fang Yu hanya menunjukkan aliran cahaya redup, sepenuhnya menahan tekanan. Di bawah tekanan ini, Fang Yu juga mengangkat tangan kanannya dengan mudah. Ketiga tetua masih memunggungi Fang Yu. Pada saat ini, tinju Fang Yu telah menghantam punggungnya. Ledakan, pukulan ini mengenai punggung ketiga tetua. Ketiga tetua itu bahkan tidak berteriak, mereka hanya gemetar dan anggota tubuh mereka kaku. Ledakan, kekuatan tinju yang keras meledak melalui tubuh ketiga tetua di tanah di depan, langsung menciptakan kawah besar dan meledakkan debu. Tetua ketiga berdiri dengan kaku, dengan mata terbuka lebar dan mulut terbuka lebar, tetapi dia tidak mengeluarkan suara apapun. www.novelringan.com gelombang begitu saja, dia perlahan jatuh ke tanah di depannya dengan postur yang sama. Nafas di tubuh menghilang seketika. Saat ini, seluruh area diselimuti asap dan debu. Debu beterbangan seperti angin puting beliung. Kelompok pembudidaya di Istana Surgawi di langit benar-benar tercengang. Lagi, hanya dalam beberapa detik, mereka kehilangan sesepuh pintu dalam lainnya. Memukul. Hanya sebuah pukulan, kehidupan dan kematian ketiga tetua tidak diketahui. Semua bilahnya keluar, 5 tetua di udara bereaksi paling cepat dan mengangkat telapak tangan kanannya. Oma, debu di udara mengembun menjadi segenggam bilah tajam, bergegas menuju Fang Yu dengan angin kencang. Puluhan ribu bilah tajam, menyerang Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempat, mengangkat telapak tangan kanannya, dan menggenggamnya dengan tajam. Ledakan. Saat tinju menyatu, itu seperti bom yang diledakkan, mengeluarkan nafas yang sangat menakutkan. Kakak, ribuan bilah tajam menyapu ke arah Fang Yu, ketika mereka menyentuh aura yang menyebar ini, mereka meledak dan hancur. Bahkan sekelompok biksu surgawi di langit terpesona oleh hembusan nafas ini. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. The Great Elder masih dalam posisi semula, wajahnya sangat suram, dan matanya penuh dengan keheranan. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Fang Yu terlalu kuat. Kuat melebihi ekspektasi. Di depannya, dia bahkan tidak bisa menahan satu putaran pun untuk melarikan diri. Tubuh yang sangat kuat, yang diandalkan Fang Yu adalah tubuh si penjahat. Kekuatan pukulan dan telapak tangannya jauh melampaui semua biksu di alam transendensi. Ini adalah latihan fisik. Tetua agung itu memandang Fang Yu dengan tatapan gelap di matanya. Latihan fisik jarang terjadi bahkan di bintang-bintang. Terlebih lagi, bahkan dalam kultivasi fisik. Saya belum pernah melihat keberadaan setingkat Fang Yu. Latihan fisik mengandalkan keterampilan fisik dan tubuh fisik yang kuat. Ketika seorang beku normal mencapai alam pelarian, tubuhnya sebenarnya telah mencapai titik keabadian. Dari aspek ini, biksu normal menyalip mobil di tikungan, mencapai kondisi yang tidak dapat dicapai oleh sebagian besar latihan fisik seumur hidup. Namun, Fang Yu di depannya, tampaknya berada pada level yang berbeda dari latihan fisik lainnya. Kekuatannya telah mencapai titik di mana selama dia dekat, dia dapat dengan mudah menghancurkan seorang penggarap dunia yang melarikan diri. Latihan, melihat Fang Yu, tetua itu melontarkan dua kata dengan dingin. Benar, jawab Fang Yu, selama kamu tidak mendekat, kamu tidak dapat menampilkan kekuatan aslimu. Tetua itu berkata dengan dingin, ini adalah kelemahan terbesar dari latihan fisik. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, kamu harus melakukannya juga. Apa itu kultivasi fisik?
Itu hanyalah sekelompok orang yang tidak memiliki cukup bakat untuk berkultivasi dan hanya dapat meningkatkan kekuatannya dengan terus-menerus melatih tubuhnya. Sesepuh berkata, oleh karena itu, budidaya fisik memiliki keterbatasan yang besar. Manusia memiliki sejarah yang panjang, tetapi tidak pernah ada eksistensi yang menjadi abadi dengan identitas budidaya tubuh. Apa yang ingin kamu jelaskan? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Saya tidak ingin menjelaskan apapun, saya hanya menyatakan beberapa fakta, kata sesepuh, nadanya kembali meninggi, kultivasi fisik, saya terlahir lebih rendah dari para biksu yang mempraktikkan seni keabadian. Begitu suara itu turun, cahaya bermekaran di tubuh sesepuh agung. Ledakan, dengan suara keras, sekuntum bunga besar mekar di punggung sesepuh agung itu. Dilihat dari garis besarnya, jenis bunga ini tidak dapat dilihat. Namun bunga ini hanya memiliki total 3 kelopak. Pada saat ini, wajah semua orang di Tiangong yang tersebar berubah, mata mereka terkejut. Bunga Sanye Juyuan, ini adalah domain ekstrim dari sesepuh agung. Semuanya sunyi. Tetua besar itu menutup telapak tangannya di depannya dan membukanya lagi. Saat ini, bunga yang bermekaran di belakangnya memancarkan cahaya yang kuat. Daun berkelopak 3 ini mekar dalam 3 warna berbeda yaitu biru, biru dan ungu. Dan ketiga daun ini juga mengeluarkan nafas yang berbeda. Yang terlibat adalah kekuatan hukum yang berbeda-beda, yang cukup rumit. Tapi daun biru di dalamnya membuat Fang Yu merasa sedikit familiar. Mirip dengan aura biru yang memancar dari Tautau, tapi kemiripannya tidak tinggi. Jauh berbeda dengan aura halaman suci di bumi, tapi masih sedikit lebih dekat. Fang Yu menatap ke langit di langit. Orang tua itu sedikit mengernyit. Ledakan. Kedua telapak tangan tetua itu memadatkan tekniknya, dan bunga sumber pengumpul 3 daun di belakangnya tumbuh semakin besar. Pada saat ini, dalam pandangan Fang Yu, seluruh dunia tampak diam. Segala sesuatu yang dia lihat berhenti bergerak. Bas, cahaya seluruh dunia, semuanya berkumpul di bunga juyuan berdaun 3 di belakang sesepuh agung. Fang Yu, sebagai seorang praktisi fisik, kamu belum pernah mengalami perasaan seperti ini, bukan? Berdiri tinggi di langit, tetua agung itu bertanya dengan senyum dingin dan main-main di wajahnya. Bagaimana rasanya? Fang Yu bertanya. Kontrol setiap perasaan, kata tetua agung perlahan sambil mengangkat telapak tangan kanannya. Retakan. Pada saat ini, tanah di bawah kaki Fang Yu tiba-tiba merentangkan tentakel tanaman merambat hijau, melilitkannya. Hai, pada saat yang sama, sebuah sangkar tiba-tiba muncul di atas kepala Fang Yu, yang tertutup seluruhnya, menjebak Fang Yu di dalamnya. Di dunia ini, semuanya dikendalikan olehku. Semuanya dilahirkan olehku, dan semuanya dihancurkan olehku. Penatua melanjutkan, saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah Anda rasakan. Rasa kendali. Karena Anda tidak dapat mengendalikan apapun, Anda hanya dapat menggunakan tubuh Anda yang terlalu pemarah untuk mencoba mengalahkan Anda lawan dalam kekuatan. Menurutku, ini adalah level pertarungan terendah. Menurutmu, bukankah kamu lebih baik dari yang abadi? Bahkan jika tubuhnya diikat dan masih di dalam sangkar, ekspresi Fang Yu tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Di dunia ini, aku memang tidak berbeda dengan makhluk abadi. Senyuman nyata muncul di wajah tua lelaki tua itu, dan lampu hijau menyala di matanya, sialan. Begitu suara itu turun, tetua agung itu mengangkat telapak tangan kanannya. Bas, di ketinggian, satu demi satu bola api yang menyala seperti matahari mengembun. Ini sebenarnya bukan bola api, tapi kumpulan kekuatan hukum. Aura mengerikan yang dikeluarkan oleh kumpulan ini cukup untuk menghancurkan area yang ditempati oleh istana surgawi. Tetapi pada saat ini, tetua agung memadatkan total 26, bersinar dengan cahaya berbeda, semuanya menghadap Fang Yu, tergantung tinggi di langit. Di dunia ini, paksaan telah meningkat ke titik yang sangat menakutkan, dan nafas panas menerpa wajahnya. Namun, orang-orang di Tiangong memandangi sesepuh agung di langit dan bunga-bunga besar di belakang sesepuh agung, ekspresi mereka penuh dengan kekaguman. Ini adalah kekuatan dari sesepuh agung dari gerbang dalam istana. Keberadaan 5 surga pelarian yang mengerikan. Bunga sumber pengumpul 3 daun yang dia budidayakan adalah jurus pamungkas dan terkuat. 1 daun, 1 dunia. Begitu Anda memasuki dunia yang dibuka oleh Sanye Juyuan Hua, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Dan Fang Yu sudah memasuki salah satu dedaunan saat ini. Dia meninggal,
Ledakan. Pada saat ini, 26 bola api yang tinggi di udara meledakkan energi sihir pada saat yang bersamaan. Targetnya adalah Fang Yu yang terjebak di tanah gelombang www.novelringan.com gelombang boom. Detik berikutnya, tanah meledak dan seluruh dunia berguncang hebat. Langit penuh dengan puing-puing yang disebabkan oleh gelombang hukum, serta debu yang berterbangan. Tetua Agung di langit tanpa ekspresi dan melihat ke bawah ke tanah di bawah. Seru, cahaya keemasan muncul dari asap tebal. Itu adalah Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu telah tidak ada luka di tubuhnya, dan permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang kuat. Melihat Fang Yu yang tidak terluka, kilatan kejutan melintas di mata Tetua Agung, tetapi dengan cepat menghilang. Dia tahu Fang Yu tidak bisa menyelesaikannya dengan mudah. Tapi dia tidak panik, apalagi cemas. Selama dia berada di dunia Yezong, dia tidak memiliki peluang untuk kalah. Adapun waktu yang dibutuhkan, ada baiknya bermain dengan Fang Yu. Saya mendengar bahwa ada total 7 surga di alam pelarian, di surga mana Anda berada? Fang Yu bertanya sambil menatap Penatua Agung. Petik 2, 5 surga. Sedikit kesombongan muncul di mata Tetua Agung itu, dan dia menjawab, jika aku lebih muda, aku pasti akan masuk dalam daftar jalan. 5 surga, itu sangat bagus, tapi aku tidak akan merasa seperti itu sampai aku mencapai negeri dongeng. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Petik 2, ini adalah alam yang tidak bisa kamu daki seumur hidupmu. Kata sesepuh dengan ekspresi suram. Itu benar, tetapi kamu tidak akan pernah seperti saya, mencapai lebih dari 10.000 level di periode pemurnian Qi. Fang Yu tersenyum. Selama kata-kata itu, Fang Yu menyentuh daun telinga kanannya. Bas. Petik 2. Tetes telinga berbentuk matahari dengan sedikit cahaya merah muncul di bawah daun telinga. Warisan dari Dewa Matahari Merah. Biarkan aku melihat seberapa efektif obat tetes telinga ini dalam pertarungan sebenarnya. Ketika Fang Yu berpikir, obat tetes telinga itu meledak menjadi lampu merah. Ledakan. Pada saat ini, Fang Yu meledak menjadi lampu merah. Nafas panas langsung memenuhi dunia. Fang Yu masih berdiri di udara, dan obat tetes telinga di bawah daun telinga kanannya telah sepenuhnya berubah menjadi miniatur matahari merah, berputar sedikit. Nafas yang menguasai semua makhluk hidup terpancar. Tetua Agung itu menatap anting-anting di bawah telinga kanan Fang Yu, alis putihnya mengerutkan kening. Dia bisa merasakan aura yang terpancar dari tubuh Fang Yu telah melampaui alam pelarian. Inilah nafas pendakian di negeri dongeng. Namun Fang Yu sendiri tidak memiliki basis budidaya mendaki negeri dongeng. Kemudian, nafas keluar dari obat tetes telinga Fang Yu yang tiba-tiba muncul. Dan dari tanda matahari merah, serta nafas yang membara, Anda dapat melihat. Ini seharusnya menjadi warisan dari Dewa Matahari Merah yang muncul di tengah sarang raksasa. Dan warisan ini seharusnya dimenangkan oleh anak suci dari istana surgawi mereka. Menyadari hal ini, mata orang tua itu menjadi lebih dingin. Dia menatap Fang Yu, yang tidak jauh dari sana, dan niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Nafasnya lumayan. Fang Yu bisa merasakan kekuatan sihir mengerikan yang terkandung dalam obat tetes telinga. Dari sudut pandang ini, obat tetes telinga ini seharusnya menjadi senjata ajaib yang menyerang. Tetapi untuk melepaskan energi sihir, Fang Yu menyipitkan matanya dan mencoba memanipulasi anting-anting ini dengan kesadaran spiritualnya. Ledakan. Detik berikutnya, terdengar suara keras. Obat tetes telinganya bergetar, dan tanda matahari merah tembus pandang terbang keluar, dengan cepat meningkat di udara dan meledak ke arah sesepuh agung di depan. Mata tetua agung itu bergerak sedikit, dan dia meraung, perisai semua jiwa. Bas. Sebuah perisai besar langsung terbentuk di depannya, memperlihatkan kilau kayu. Boom! Jejak matahari merah yang meledak langsung mengenai perisai besar ini, dan meledak dengan suara yang cukup untuk menembus gendang telinga. Di perisai besar itu, ada bekas yang sangat dalam, tapi tidak rusak. Perisai ini sangat keras. Fang Yu sedikit mengernyit, pikirannya bergerak lagi. Bas! Kali ini, anting-antingnya bersinar terang, dan Fang Yu terus mengembunkan tanda matahari merah satu demi satu di belakang Fang Yu. Di udara, tanda matahari merah yang muncul di belakang Fang Yu tampak seperti moncong besar, dan tampak seperti segel khusus. Wow! Fang Yu bergegas menuju perisai. 9 tanda matahari merah di punggung masih mengikuti di belakang. Pada saat yang sama, Fang Yu diselimuti lapisan gas merah. Namun,
Baginya, tidak ada rasa panas atau terbakar, yang ada hanyalah rasa berkuasa. Ki merah di tubuhku adalah bonus yang dikeluarkan oleh obat tetes telinga ini. Sekarang apakah aku menggunakan ki asliku atau langsung menggunakan tinjuku? Aku akan membawa aura ini dalam seranganku, dan kekuatan setiap pukulan secara alami akan meningkat pesat. Sebut saja nafas matahari merah ini untuk saat ini. Fang Yu bergegas menuju perisai kayu besar seperti gunung, mengepalkan tangan kanannya. Ledakan, tinju kanan Fang Yu secara otomatis meledak dengan cahaya merah yang kuat, dan energi sihir yang membara memberkati tinju tersebut. Ledakan, Fang Yu melancarkan pukulan, hanya mengenai perisai di depannya. Retakan, dalam sekejap, lokasi benturan tinju meledak. Boom, lalu terdengar hembusan nafas yang keras, mengalir ke seluruh perisai, dan dengan cepat menyebar, meledakkan seluruh perisai. Bas! Cahaya merah menyilaukan keluar dari perisai yang robek. Namun, setelah perisainya meledak, Tetua Agung tidak terlihat. Pada saat ini, Tetua Agung telah menghilang. Ini adalah warisan peri matahari merah. Pada saat ini, suara Tetua Agung datang dari segala arah. Fang Yu, bermandikan sinar. Matahari merah, mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan tersenyum. Ya, saya mengambilnya di depan Siang Seng. Tetua Agung terdiam beberapa saat, dan berkata, benda abadi seperti itu jatuh ke tangan penggarap tubuhmu dan tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kemampuannya. Itu belum tentu. Fang Yu berkata, saya akan segera menunjukkan kekuatan penuh dari obat tetes telinga ini. Haha, apa menurutmu kamu punya cara untuk mengalahkanku? Penatua itu mencibir, ini adalah duniaku, di dunia ini. Hasil apapun ada dalam pikiranku. Kalau begitu kamu membunuhku, kata Fang Yu ringan. Kamu terlalu menyombongkan diri, tetapi kamu tidak menyadari bahwa kamu dapat melukai rambutku. Petik 2. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan menemuimu. Nada suara Tetua Agung itu mengandung kemarahan. Semuanya sudah mati. Suara kuat itu bergema lagi di seluruh dunia. Ledakan. Pada saat ini, pandangan Fang Yu mulai tampak terdistorsi. Langit dan bumi menyatu, dan semua pemandangan di sekitarnya, seperti hutan, batu besar, dan gunung, semuanya berputar-putar, bercampur menjadi satu. Selama proses ini, Fang Yu berada di bawah tekanan yang sangat mengerikan. Ibarat berada di dalam wadah yang empuk, digosok terus-menerus dari luar wadah. Pemaksaan seperti itu tidak dapat ditanggung oleh sebagian besar makhluk. Tapi bagi Fang Yu, ini setara dengan pijatan. Kakak, Fang Yu menggelengkan kepalanya sedikit dan mengangkat tangannya. Bas! Di antara telapak tangan Fang Yu, sekelompok energi sihir setengah emas dan setengah merah terkondensasi. Kelompok kekuatan sihir ini hanya seukuran kepalan tangan, tapi kekuatan sihir yang terkandung di dalamnya sama megahnya dengan laut dalam. Memampatkan seluruh ruang, membaca www.ukansu.com hanya akan semakin mengurangi toleransi ruang Anda. Mata Fang Yu dingin, telapak tangannya tiba-tiba tertutup di tengah. Saat ini, bola kental itu hancur. Boom! Pada saat ini, gelombang energi magis meledak tiba-tiba seolah-olah menghancurkan seluruh bintang. Dunia, yang dikompres menjadi bola, meledak seketika. Ledakan. Pada saat ini, orang-orang di Tiangong di luar dunia satu daun hanya melihat bunga juyuan berdaun 3 di punggung Tetua Agung di langit, dan daun sinar biru di antara mereka tiba-tiba hancur. Engah! Tetua itu memuntahkan seteguk darah. Sosoknya terbang mundur untuk jarak tertentu, terhuyung-huyung, hampir jatuh dari udara. Memanggil, setelah daun biru itu pecah, seberkas cahaya terbang keluar dan muncul lagi di langit. Itu adalah Fang Yu yang diselimuti matahari merah. Fang Yu saat ini masih belum terluka. Tetua besar yang tidak jauh dari sana membuka matanya lebar-lebar dan menatap Fang Yu dengan tidak percaya. Dia ingin membawa Fang Yu pergi dengan kematian dunia daun. Tapi aku tidak menyangka. Daunnya hancur, tapi Fang Yu terbang keluar tanpa cedera. Situasi ini melanggar kognisi. Begitu dia diseret ke dunia Yezong, Fang Yu sepenuhnya terintegrasi ke dalam dunia itu. Dunia ini hancur, dan semua makhluk di dalamnya juga akan hancur. Inilah kebenaran abadi. Tapi Fang Yu, menarik diri dari dunia yang hancur, dan tidak menderita kerugian apapun. Bagaimana ini dilakukan? Jenggot putih di dagu lelaki tua itu semuanya berlumuran darah. Tetapi wajahnya masih belum kembali tenang, dia menatap Fang Yu dengan heran. Teruslah meniup, biarkan aku melihat apa lagi yang bisa kamu tiup.
Fang Yu mencibir.